Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu sayangi yang di rumah. Apa kabar? Kelas 9A, 9B, 9C, dan 9D. Pada kesempatan ini ibu kembali hadir untuk memberikan materi, yaitu materi bahasa Indonesia, yaitu masuk ke dalam bab yang keempat. Adapun materi bab 4 kita memberikan tanggapan dengan santun. Sama halnya dengan materi-materi terdahulu seperti materi bab 1 ya. Kemudian materi bab 2, bab 3 kemarin. Dan yang terakhir kita bab 4. Setiap materi yaitu teks memberikan tanggapan dengan santun ya, teks tanggapan kritis. Nah, kalau kita berbicara mengenai tanggapan ya, tentu kita seringkali kita melakukan kegiatan berbicara, baik itu dengan teman yang satu, dengan teman yang lain. Kadang-kadang kita mengeluarkan pendapat. Nah, pendapat teman kita amati, kita perhatikan dengan seksama, kemudian kita memberikan informasi tentang apa yang telah disampaikan oleh teman kamu tersebut. Itu berarti kamu sudah memberikan tanggapan ya. Baik, sesuai dengan materi kita, yaitu memberikan tanggapan dengan santun atau sama saja dengan tanggapan kritis. Nah, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan di dalam memberikan teks tanggapan kritis. Ada 4 poin yang harus diperhatikan. Bagian yang pertama, mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Kemudian yang kedua, menyimpulkan teks tanggapan. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasan teks tanggapan. Dan yang terakhir, mengungkapkan teks tanggapan baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, sama halnya dengan teks-teks terdahulu, setiap teks itu mempunyai struktur dan unsur kebahasaannya. Yang pertama, apa itu tanggapan? Namanya saja menanggapi ya. Tanggapan adalah pendapat ya, ataupun reaksi seseorang setelah melihat, mendengarkan, merasakan sesuatu. Itu namanya tanggapan ya. Jadi setelah kita mendapat reaksi seseorang. Nah, kemudian apa itu kritis? Kritis adalah suatu penyampaian agar kalian mengetahui arti yang sebenarnya. Nah, untuk menanggapi ini banyak sekali yang akan kita tanggapi. Teks macam-macam teks bisa berupa karya apa saja. Bisa karya seni, apakah seni seni lukis, seni patung, seni drama dan lain sebagainya. Sebuah karya bisa. Apakah itu karya sastra, baik itu puisi maupun prosa ataupun drama, itu bisa kita. Pokoknya sesuatu hal yang dapat kita lihat, kita rasakan, ya. Kemudian kita menilai apa yang kita itu penilaian yang kita ungkapkan itu bisa berupa tanggapan. Nah, itu kalau kita mengenai masalah teks tanggapan. Jadi hasil dari pengamatan yang merupakan gambaran, lukisan, kesan dari pengamat yang tersimpan di dalam jiwa. Selanjutnya, poin yang kedua, ciri teks tanggapan. Jadi setiap teks itu punya ciri sendiri-sendiri, memiliki ciri masing-masing. Salah satu yaitu teks tanggapan kritis ini, itu adapun ciri-cirinya ya. Yang pertama, teks tanggapan kritis ini yaitu memuat tanggapan
ya, terhadap suatu fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi peristiwa atau keadaan, fenomena itu atau keadaan yang terjadi di sekitar kita, ya, dengan disertai fakta dan alasan yang kuat. Kemudian yang kedua, ciri dari teks tanggapan kritis mempunyai 3 struktur. Yang pertama evaluasi, kemudian yang kedua deskripsi teks, dan yang ketiga penegasan ulang. Yang ketiga, cirinya mengandung kaidah kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan yang telah dimiliki oleh setiap teks, khususnya teks tanggapan kritis ini. Itu ciri. Baru kemudian yang ketiga, cara mengidentifikasi teks tanggapan. Yang pertama, cara mengidentifikasi teks tanggapan kritis adalah kita harus membaca teks itu secara keseluruhan. Ya, sudah kita baca bukan hanya sekadar dibaca. Selanjutnya yang kedua, kita pahami isi dari teks tersebut. Kalau kita nggak paham, bagaimana kita akan menanggapinya? Baru yang ketiga, memahami ciri, baik itu ciri khas dari teks struktur, mungkin dari ciri khas tanggapan kritis, baik dari segi strukturnya maupun segi kebahasaan. Dan yang keempat, cirinya kita harus mampu menemukan nanti kekurangan-kekurangan dari teks tanggapan kritis tersebut. Nah, kita lihat dari struktur kebahasaan maupun unsur kebahasaan maupun strukturnya. Kita lihat apa, di mana letak kekurangan, di mana letaknya. Nah, itu cara mengidentifikasi teks tanggapan kritis. Ada 3. Yang pertama, pengertian dari teks tanggapan kritis itu sendiri. Yang kedua, menemukan ciri-ciri dari teks tanggapan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi teks tanggapan. Ya, jadi ciri-cirinya ada 3. Ulang sekali lagi, yaitu memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi. Ya, kemudian mempunyai 3 struktur dan memiliki unsur kebahasaan. Jadi ada 3. Sedangkan mengidentifikasi, ya, untuk menentukan itu apa teks tanggapan kritis atau identifikasi teks tanggapan ada 4. Yang pertama, caranya kita baca teks secara keseluruhan, memahami isinya, kemudian memahami ciri khas baik struktur maupun kebahasaan, dan yang keempat, menemukan kekurangan-kekurangannya. Nah, baik, itu untuk bagian yang pertama, yaitu mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Untuk anak-anak Ibu, silakan nanti kalian buka buku LKS, ya. Kalian buka buku LKS bab 4, silakan kamu baca semuanya, dipelajari, dipahami semua isinya. Nah, bagaimana? Sekarang kita lanjutkan pada bagian yang kedua, menyimpulkan, cara menyimpulkan informasi teks tanggapan kritis. Kalau tadi mengidentifikasi, kita identifikasi dulu apa itu sih tanggapan kritis, nah, bagaimana cirinya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara mengambil kesimpulan atau menyimpulkan isi tanggapan kritis. Nah, menyimpulkan isi tanggapan kritis itu terdiri ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menanggapi dulu isi teks tanggapan. Kita tanggapi dulu. Nah, cara menanggapi ada beberapa langkah-langkah cara menanggapi teks tanggapan kritis. Yang pertama, kita baca teks secara keseluruhan. Nah, kemudian yang kedua, menginformasikan isi dalam teks. Jadi kita tahu apa yang kita baca, apa sih temanya, apa sih isinya, harus paham isi dari teks yang kita baca. Kemudian baru kita bisa menanggapinya teks dengan baik berupa kritikan maupun pujian. Jadi
cara menanggapi isi teks tanggapan kritis, yaitu ada 3: membaca secara keseluruhan, mengidentifikasi informasi dan teks, menanggapi teks dengan kritik atau pujian. Nah, baru poin yang kedua ini. Yang penting adalah menyimpulkan. Nah, menyimpulkan atau simpulan isi teks tanggapan kritis ya. Adapun langkah-langkah dalam simpulan teks tanggapan kritis itu ada 3. Ada 3, sama seperti menanggapi tadi. Yang pertama, kita baca teks itu paragraf demi paragraf. Nah, kita baca paragraf demi paragraf, kita pahami dulu. Nah, baru masuk langkah yang kedua, kita tentukan kalimat utama setiap paragraf. Nah, kalian sudah Ibu sudah belajar di kelas 7, kelas 8 mencari kalimat utama. Kalau tidak di awal paragraf, di akhir paragraf. Nah, kamu catat kalimat utama setiap paragraf. Baru kemudian sudah kita catat kalimat utama setiap paragraf, ya kita gabung kalimat paragraf, kita buat kesimpulan. Hasil akhir dari apa yang kita baca itu namanya kesimpulan. Ya, kita buat kesimpulan dari teks yang kita baca. Jadi itu poin yang kedua, menyimpulkan informasi isi tanggapan. Bagaimana Nana? Nah, baik, kita lanjutkan pada poin yang ketiga, menelaah struktur kebahasaan dan menelaah struktur teks tanggapan dan kebahasaan dalam teks tanggapan, unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks kebahasaan. Nah, untuk mencermati struktur teks tanggapan kritis atau struktur teks tanggapan, ada 3 struktur yang terdapat dalam teks tanggapan. Yang pertama yaitu evaluasi. Nah, kamu tahu secara leksikal, evaluasi itu penilaian untuk teks-teks yang lain, tidak dengan teks tanggapan kritis. Yang tahunya kamu evaluasi penilaian, tapi tidak. Nah, di dalam teks tanggapan kritis ini pengecualian, yaitu evaluasi merupakan bagian awal ya teks, bagian awal teks yang berisi pernyataan umum tentang persoalan yang disampaikan oleh penulis. Ya, evaluasi ini oleh teks lain maksudnya sama dengan pernyataan umum, ya, sama dengan pernyataan umum dalam baik teks eksposisi, teks deskripsi, teks narasi. Nah, pengecualian teks tanggapan. Jadi evaluasi adalah bagian awal dari teks, ya, pernyataan umum tentang persoalan yang disampaikan penulis itu namanya evaluasi. Baru struktur yang kedua, deskripsi teks. Nah, deskripsi teks merupakan bagian tengah teks yang berisi informasi-informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan dan menolak pernyataan. Jadi isinya lah gitu. Kalau dalam teks lain merupakan ya penjabaran, uraian dari isi materi yang disampaikan. Ini yang namanya deskripsi teks, merupakan bagian tengah teks yang berisi informasi tentang alasan yang mendukung pernyataan dan menolak pernyataan. Apakah teks yang disampaikan ini setuju atau enggak? Kalau setuju berarti kita mendukung. Nah, itu sama kita menguji. Sebaliknya, kalau kita tidak setuju berarti kita menolak. Bisa berupa mengkritik atau bisa berupa menyanggah dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir, yang ketiga, strukturnya adalah bagian penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini merupakan bagian akhir teks. Bagian akhir teks yang berisi penegasan ulang terhadap apa yang sudah dilakukan dan diputuskan. Jadi kesimpulan akhirlah hasilnya bagaimana. Nah, sudah dapat hasil kesepakatan bersama, baru ditegaskan hasilnya begini. Dari hasil debat, dari hasil diskusi oleh
kita bersama anggota-anggota lainnya, nah maka dapatlah suatu kesimpulan hasil. Maka disebut penegasan ulang ya. Merupakan bagian akhir dari teks yang berisi penegasan ulang terhadap apa yang sudah dilakukan dan sudah diputuskan bersama. Oke. Anak-anak Ibu kelas 9A, 9B dan 9C serta 9D yang Ibu cintai, Ibu sayangi ya. Sekali lagi tolong ya, nanti kalian lihat video di grup kelas masing-masing, yaitu materi untuk bab 4 ini ya. Baru kemudian nanti tugas akan diberikan. Nah, sampai di sini untuk bagian apa? Struktur. Nah, sekarang unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan teks tanggapan ada 5. Yang pertama, di dalam teks tanggapan kritis kita selalu menggunakan ada kalimat aktif, ya. Ada pasti selalu kita menggunakan kalimat aktif di dalamnya. Kalian tahu kalimat aktif kan? Ya, kalimat aktif adalah suatu kalimat yang subjeknya tentu melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu tindakan, melakukan suatu perbuatan ya, yang diungkapkan dalam predikat terhadap objek yang menjadi sasaran. Jadi yang pertama ada kalimat aktif. Dan yang kedua menggunakan kata tugas. Nah, kita sudah baca kok kemarin kata tugas itu. Jadi kata tugas adalah kata yang hanya memiliki satu gramatikal, grammar, dan tidak memiliki makna leksis atau makna leksikal. Jadi mana yang terdapat dalam kamus sudah ada itu. Sehingga maknanya bisa menjadi jelas apabila ya kata tugas ini diikuti dengan kata lain. Jadi kata tugas ini dia nggak memiliki arti, hanya sebagai penghubung ya. Ya bisa dalamnya bisa berupa konjungsi atau kata penghubung ada dalamnya ya. Kemudian bisa partikel, itu termasuk ke dalam kata tugas. Ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri, nggak ada artinya kecuali setelah diikuti dengan kata berikutnya sebagai penghubung antar kata satu dengan kata lain, frase satu dengan frase lain, kalimat satu dengan kalimat lain, atau paragraf satu dengan paragraf lain. Itu fungsi dari kata tugas ya. Kemudian yang ketiga bahasa deskripsi ya. Bahasa deskripsi merupakan pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata tentang suatu benda, tempat, suasana, kejadian, hal dan lain sebagainya, keadaan dan sebagainya. Jadi kita bisa menggambarkan tempat, suasana, kejadian, ya, benda yang ingin kita sampaikan, itu selalu menggunakan bahasa deskripsi. Baru kemudian yang keempat bahasa penilaian. Nah, apa sih bahasa penilaian? Mungkin kamu bingung, apa Bu bahasa penilaian? Nah, bahasa penilaian dalam teks tanggapan berupa kritikan, sanggahan, pujian. Jadi kalau kamu umpamanya membuat sebuah puisi, nah puisi yang kamu buat nanti dibaca oleh siapapun. Kamu sebagai penulis menciptakan puisi atau menciptakan cerpen, nanti karya yang kamu buat itu dibaca oleh seseorang. Nah, kalau dia merasa, orang yang membaca itu merasa puas dengan apa yang kamu sampaikan, maka dia rasa senang sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka kamu dapat pujian. Sebaliknya, kadang kita dapat sanggahan, ya disanggah karena gak sesuai dengan apa yang ada di hati kita, kurang tepat, kurang benar dan sebagainya. Atau kita mendapat kritikan. Nah, kalau kritikan itu biasanya kita dinilai kejelekannya, kekurangannya gini. Kalau menyanggah tidak, masih ada juga di samping kita ungkapkan segala kekurangannya. Maka nanti diungkapkan juga kebaikannya, oh bagus ini dari segininya bagus, tapi dari kata-katanya sangat kurang tepat, jelek dan sebagainya umpamanya. Nah, itu namanya bahasa penilaian ya Nak ya.
Yang terakhir, dalam teks tanggapan kritis ini ada namanya unsur kebahasan yang kelima adalah konjungsi. Ya, merupakan kata hubung yang berfungsi menghubungkan setiap kata dan juga setiap struktur dalam bahasa. Jadi, untuk bagian C, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks itu ada strukturnya hanya ada 3, evaluasi, deskripsi teks, penegasan ulang. Unsur kebahasannya ada 5, kalimat aktif, kata tugas, kemudian bahasa deskripsi, bahasa penilaian, dan konjungsi. Bagaimana Nana Ibu? 9A, 9C, 9D, dan C dan 9D. Semoga kalian bisa memahami. Dengan sama-sama kita membaca ya nak ya. Silakan baca di buku LKS kamu ringkasan materinya yang lebih jelas dan lebih gamblang. Oke, terakhir nah, yaitu mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tertulis. Nah ini. Nah, dalam mengungkapkan tanggapan baik secara lisan dan tulis, yang pertama menyampaikan kritik, sanggahan, dan pujian. Jadi kita bisa, hak kita, mau kita menurut kita nggak baik itu hak kita. Kita punya alasan, punya argumentasi yang kuat, ya berdasarkan apa yang kita alami. Kita mengkritik demikian, kemudian kita menyanggah, kita menilai, memuji dan sebagainya, itu hak kita. Dan si penulis juga jangan berkecil hati. Demi untuk memperbaiki, untuk kita lebih maju, kita harus mau menerima masukan, mau menerima kritikan, tanggapan dari orang lain agar karya kita yang kita buat lebih baik. Itu tujuan memberikan tanggapan ya terhadap karya orang lain ya. Nah, yang pertama dalam mengungkapkan teks tanggapan secara lisan ya, menyampaikan kritik, sanggahan, dan pujian. Mengkritik adalah sebuah karya sastra. Mengkritik sebuah karya sastra atau suatu hal berarti mengungkapkan bagian suatu hal yang dirasa kurang bagus, kurang menarik, ya, atau kurang benar. Itu menurut si penilai tadi. Karena dia secara dia itu beliau, kita yang mengungkapkan itu kita punya argumentasi, punya alasan yang kuat mengapa. Nah, jadi menyampaikan suatu kritik terhadap suatu hal tentu hendaknya disertai dengan alasan yang logis. Alasan yang logis itu artinya dapat diterima oleh akal kita, ya. Disertai dengan alasan yang logis dan jelas. Itu mengkritik. Kemudian bagian berikutnya menyanggah atau sanggahan, ya. Sanggahan adalah merupakan kalimat yang mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap suatu masalah yang sedang diperbincangkan. Nah, di dalam menyampaikan sanggahan harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun, masuk akal, dan menunjukkan bagian kelemahannya dan kelebihannya ya, terhadap karya yang kita baca ya. Nah, adapun untuk menyampaikan sanggahan juga nggak sembarang. Nah, ada beberapa hal yang harus disampaikan dalam memberikan sanggahan. Yang pertama, sampaikanlah dengan bahasa yang sopan, yang santun dan menarik. Yang kedua, landasi dengan argumentasi yang masuk akal. Jadi kita memberikan sanggahan itu bukan asal-asal menurut kita utang-utang ke orangnya terus ini asal, enggak, harus dilandasi dengan argumentasi, alasan yang kuat yang dapat diterima oleh akal kita. Dan yang ketiga, melakukan penolakan pendapatnya, bukan orangnya ya, bukan kita benci sama orangnya, tapi kita ya karena karyanya kurang tepat aja,
ya, melakukan penolakan pendapatnya, ya, bukan orangnya, bukan kita benci orangnya, kita bukan menolak orangnya, tapi ya pendapat beliau yang kita kurang tepat. Nah, kita harus legowo, artinya kita harus ya dengan lapang dada mau menerima kritik, sanggahan maupun pujian itu dengan hati yang senang dan tujuan untuk memperbaiki yang salah. Dan yang keempat, menunjukkan bagian yang lemah, di mana kelemahannya, kekurangannya, di mana kelebihan, tunjukkan. Lain halnya dalam mengkritik. Kritik hanya biasanya kita sampaikan kekurangannya, keburukannya saja tanpa ada solusinya. Tapi kalau menyanggah, sebaiknya itu kelemahannya kita sampaikan, sebaiknya ini gini nih. Nah, kemudian kelebihannya kita sampaikan juga, berikan yang terbaik sebagai uploadnya bagus ini gini ya. Nah, jangan lupa ya, dalam mengemukakan sanggahan kita harus minta izin dengan moderator. Nah, nggak asal sembarangan, apalagi nih dalam situasi diskusi ataupun debat ya. Nah, itu tetap harus ada. Itu yang nah, itu kalau kita secara lisan. Kemudian pujian. Nah, tadi sudah kritik, sanggahan. Sekarang pujian atau memuji, berasal dari kata dasar puji. Apa itu puji? Artinya yaitu menyampaikan sanjungan, ya, menyampaikan sanjungan atau penghargaan terhadap karya yang dibacanya dan merasakan itu sudah benar, sudah baik, sudah cocok dengan pendapatnya, dapat diterima karyanya itu dengan sempurna. Itu namanya memuji atau pujian, ya. Nah, itu kita sampaikan melalui teks secara lisan dalam menanggapi tanggapan kritis, teks tanggapan. Nah, sekarang bagaimana cara menulis? Nah, menulis teks tanggapan, ya. Untuk apa? Adapun cara menulis teks tanggapan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ya, apapun, setiap langkah menulis apapun, tema apapun, teks apapun, langkah yang pertama dan paling utama jangan lupa menentukan tema tentunya. Tema teks tanggapan apa yang akan kita buat. Nah, kemudian kita kembangkan tema-tema tadi menjadi kalimat-kalimat dengan kata-kata kita sendiri. Kemudian yang ketiga, menyusun dan menggabungkan kalimat-kalimat, ya, sehingga menjadi suatu teks tanggapan. Dan yang keempat, menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, sekarang mengungkapkan teks tanggapan secara lisan. Yang pertama, menyampaikannya dengan bahasa yang jelas dan santun, ya, supaya orang yang kita kritik, kita sanggah, kita puji tidak tersinggung, sehingga tidak menjadi timbul persoalan-persoalan yang baru lagi, sehingga ya bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar, sopan, santun, ya, bahasanya. Yang kedua, menggunakan alasan yang tepat dan logis. Jadi apabila kita memberikan tanggapan, maka sangatlah penting untuk memberikan alasan yang tepat dan logis. Hal ini apa tujuannya? Agar orang lain atau penulis dapat memahami dan menerima tentang apa yang disampaikan oleh orang yang memberi tanggapan tersebut. Nah, itulah anak-anak Ibu, materi kita semester ini untuk bab yang keempat, yaitu mengenai materi tanggapan, ya, materi memberikan tanggapan dengan santun. Demikian dari Ibu. Bila nanti Anda ingin mau bertanya sama Ibu, silakan melalui WA group, ya, melalui WA group, ya. Nanti tugas-tugas kita kumpulkan di Google Classroom. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Salam buat kita semua, salam buat keluarga, orang tua, dan semoga kita semua selalu diberi sehat. Terima kasih.